nama saya Valdemar Wangku dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oslo. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari buku yang berjudul Marine Pollution and Climate Change atau Pencemaran Laut dan Perubahan Iklim. Nah, pada buku ini saya dapat 2 bab, yaitu ada buku 9 dan 10. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Untuk bab 9, judulnya adalah Globalisasi Laut Antartika, Polusi dan Perspektif Perubahan Iklim. Nah, di bab 9 ini dia banyak sekali poin-poinnya. Untuk poin yang pertama ini, judulnya adalah Samudra Selatan dan Sistem Iklim. Samudra Selatan atau SO agak sulit karena definisi seperti itu akan dibangun di atas proses dan mekanisme yang berbeda dari setiap bidang penelitian. Meskipun menemukan kesamaan mengenai batas selatan SO bisa cukup sederhana, karena terletak di selatan dibatasi oleh benua Antartika. Tidak ada definisi tunggal dari batas utara. Dari perspektif yang lebih luas, SO dapat disebut sebagai seluruh wilayah samudra di sekitar Antartika. Tetapi, sekali lagi, ini tidak cocok untuk tujuan ilmiah. Kurangnya batas benua memungkinkan pembentukan penghalang dinamis untuk pertukaran panas selatan ke utara ke selatan di atas ketinggian batimetri yang dangkal dan mendung. Iklim glasial Antartika saat ini harus sirkopolar Antartika. ACC adalah fitur dinamis terpenting dari SO dan terdiri dari fluks seimbang geostropik searah jarum jam yang digerakkan ke barat yang ditemukan kira-kira antara 45 derajat sampai 55 derajat selatan di sekitar Antartika. Geosfer yang ditampilkan dalam beberapa penyelidikan ilmiah terbaru adalah salah satu komponen sistem iklim yang memainkan peran utama dalam memodulasi dinamika samudra selatan dan meridional overturning circulation atau MOC. Komponen geosfer yang ditemukan di lingkungan Antartika sebagian besar bertanggung jawab atas sebagian besar dinamika regional. Sepanjang hampir setahun, benua Antartika dikelilingi oleh zona laut beku setebal 1 atau 2 meter. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, yang dimana gambar ini adalah 9.1, yang dimana representasi skematik dari sistem saat ini di Samudra Selatan, arus sirkopolar Antartika atau ACC mengalir dari barat ke timur di sekitar Antartika dalam dua cabang utama, front kutub dan front subantartika. Pusaran Weddell dan Ross mengisi cikungan dalam antara benua Antartika dan ACC. Pusaran searah jarum jam ini bertindak sebagai sumber air hangat untuk Laut Weddell dan Ross saat mereka bercabang dari perairan dari ACC dan memasukkannya ke landas kontinen. Diadaptasi dari Tonenil. Sejumlah besar es ini pada akhirnya akan mencair selama musim panas austral, menyusut menjadi sekitar 3 dikali 106 km persegi pada bulan Maret, yaitu kurang dari 20% dari luas tahunan maksimumnya. Nah, untuk gambar yang kedua ini adalah gambar 9.2 yang dimana dia ini adalah peta luas es laut di musim dingin Antartika pada bulan September sampai panel kiri dan musim panas Februari sampai panel kanan. Mereka mewakili rata-rata luas es laut dari tahun 1929 hingga 2002 atau 2023. Berdasarkan pengamatan satelit ESMR, Nimbus 5 diadaptasi dari Tonenil. Karena banyak pertukaran energi dan momentum dengan lapisan atmosfer yang lebih rendah, lautan mendistribusikan kembali radiasi matahari yang masuk dari daerah tropis ke kutub melalui sistem yang dikenal sebagai Global Conveyor Belt. Global Conveyor Belt sebenarnya merupakan
representasi dari efek yang dihasilkan dari interaksi banyak arus dengan suhu yang berbeda, yang menciptakan pola sirkulasi vertikal yang menginfiltrasi dasar laut, yang juga dikenal sebagai sirkulasi terhemolina. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, yang dimana gambar ini adalah 9.3. Dia ini adalah representasi sabuk konveyor global seperti yang disarankan oleh Broker pada tahun 1987 dengan dahan permukaan hangat merah yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara yang terhubung ke anggota badan dingin yang lebih dalam biru untuk memfasilitasi dasar laut global hingga global naik ke sumur di Samudra Hindia dan Pasifik Utara, adaptasi dari Tonelli. Nah, untuk poin yang kedua, judul ini adalah kontaminan di lingkungan Laut Antartika. Ekosistem Antartika sangat sensitif terhadap modifikasi antropik karena yang terakhir terkonsentrasi di daerah bebas es yang mewakili kurang dari 2% benua. Selain itu, biota Laut Antartika memiliki karakteristik yang membuatnya sangat rentan terhadap kontaminasi lingkungan seperti kesuburan rendah, kapasitas dispersi larva rendah, musim reproduksi yang pendek, dan tingkat pertumbuhan yang rendah selama tahap kehidupan kritis. Dengan demikian, lingkungan Antartika telah dipengaruhi oleh pengembangan penelitian dan peningkatan pariwisata dalam beberapa dekade terakhir, memperkenalkan bahan bakar minyak, limbah, dan logam sebagai akibat dari kegiatan lokal, tetapi juga oleh keberadaan polutan organik persisten atau POP yang sebagian besar berasal dari kegiatan antropogenik global. Nah, untuk poin yang ketiga, judulnya adalah hidrokarbon di Antartika. Hidrokarbon seperti N-alkana, hidrokarbon isoprenoik, dan hidrokarbon aromatik polisklik atau PHA adalah komponen utama minyak bumi dan turunannya. PHA adalah kelompok penting kontaminan lingkungan laut yang memiliki sumber antropogenik, termasuk pengendapan atmosfer senyawa dari pembakaran bahan bakar fosil yang tidak lengkap. Untuk poin yang keempat, judulnya adalah kontaminan di lingkungan Laut Antartika. Hidrokarbon dapat diperkenalkan ke lingkungan Antartika secara berulang atau tidak sengaja selama kegiatan dukungan ilmiah, operasi kapal, insinerasi, dan pariwisata. Menurut COMNAP pada tahun 2016, ada sekitar 4.462 orang yang bekerja di stasiun penelitian di musim panas di Antartika. Selama musim dingin, 38 stasiun masih beroperasi menyediakan ruang untuk sekitar 1.000 orang. Pada musim panas 2014, pariwisata membawa ke wilayah Antartika 3.702 orang, termasuk penumpang kru dan staf membayar. IAATO pada tahun 2016, semua jenis transportasi dan energi dalam kegiatan untuk membutuhkan turunan minyak yang membuat wilayah tersebut rentan terhadap kontaminasi minyak lokal. Kecelakaan dengan tumpahan minyak telah terjadi di daerah tersebut, seperti bangkai kapal Bahia Paraiso pada tahun 1989. Tumpahan bahan bakar di stasiun penelitian Faraday pada tahun 1992, kebakaran di stasiun Antartika berhasil pada tahun 2012. Studi tentang hidrokarbon di lingkungan laut telah dilakukan di wilayah Antartika dan telah menunjukkan pengaruh aktivitas antropik. Beberapa penelitian ini telah mengungkapkan keberadaan konsentrasi hidrokarbon di sekitar stasiun penelitian.
Peningkatan kegiatan penelitian dan pariwisata di Antartika telah membuat wilayah tersebut terpapar hidrokarbon, sehingga diperlukan perhatian berkelanjutan terhadap tingkat hidrokarbon antropik mengenai potensi pengaruh terhadap biota lokal. Untuk poin yang selanjutnya, judulnya adalah kontribusi limbah ke Antartika. Pengelolaan limbah di Antartika diatur oleh protokol perlindungan lingkungan yang mewajibkan stasiun-stasiun untuk memprioritaskan pengurangan limbah dan membuang limbah padat serta cair tertentu ke wilayah Antartika. Meskipun ada upaya ini, masalah kontaminasi limbah tetap ada, terutama yang berasal dari stasiun-stasiun penelitian yang menghasilkan limbah cair dan padat. Kontaminasi dari air limbah yang seringkali dibuang bebas atau setelah pemrosesan awal telah terdeteksi dalam sedimen, air dan biota laut di sekitar stasiun seperti yang ditunjukkan oleh teman-teman Copolysterol Vessel atau LAB di sedimen Pulau King George. Kontaminan yang ditemukan meliputi mikrobiosida, steroid, dan alkybenzen linar atau LAB, serta residu dari pemrosesan limbah seperti coliform. Studi menunjukkan tingkat kontaminasi yang sebanding dengan daerah berpolusi padat di beberapa lokasi. Peningkatan aktivitas manusia dan keterbatasan fasilitas pengelolaan limbah yang efisien yang dipengaruhi oleh jumlah orang di stasiun dan faktor musiman telah memperburuk masalah ini. Meskipun ada peningkatan efisiensi pengelolaan limbah di beberapa stasiun dan upaya bioremediasi, temuan kontaminan baru seperti polutan organik persisten atau POP seperti PBDES dan PFAS menunjukkan bahwa Antartika masih menghadapi risiko signifikan dari polusi antropogenik. Peningkatan investasi dalam fasilitas yang lebih baik sangat penting untuk meminimalkan dampak lingkungan yang berkelanjutan. Nah, untuk poin yang selanjutnya, judulnya adalah logam. Benua Antartika rentan terhadap kontaminasi logam dan metaloid seperti kalium, merkuri, krom, timbal, arsenik, dan selenium. Dari aktivitas antropogenik seperti pembakaran bahan bakar fosil, emisi dari kapal dan pesawat, dan limbah stasiun penelitian. Meskipun beberapa elemen seperti seng dan tembaga penting sebagai mikronutrien, elemen lain memiliki toksisitas yang signifikan dan cenderung berakumulasi dalam biota laut. Konsentrasi logam berat di sedimen dan biota laut Antartika, khususnya di area stasiun penelitian seperti Teluk Admiralty dan McMurdo Sound, telah peningkatan kadar Cu dan Zn dikaitkan dengan aktivitas lokal, sementara Cd diyakini disebarkan melalui sirkulasi atmosfer dan arus laut. Bioakumulasi logam yang dipengaruhi oleh ketersediaan dalam lingkungan dan mekanisme detoksifikasi terlihat jelas. Misalnya, merkuri menunjukkan biomagnifikasi melalui rantai makanan terdeteksi dalam kadar tinggi pada alga, invertebrata, dan mamalia laut. Meskipun mekanisme akumulasi kadmium dan timbal kompleks dan dipengaruhi oleh geologi lokal. Studi menunjukkan bahwa biota laut Antartika termasuk krill, makroalga, dan invertebrata benteng mengakumulasi logam-logam ini. Konsentrasi
Hg pada biota Teluk Terra Nova dan Teluk Admiralty bahkan dilaporkan setinggi di daerah berpolusi. Dan konsentrasi CD yang tinggi dikaitkan dengan bioavailabilitas dari perairan kaya mineral. Peningkatan kontaminasi ini menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem laut Antartika dan menunjukkan peran penting pemantauan lingkungan. Nah, untuk poin selanjutnya, judulnya itu adalah polutan organik persisten POP di lingkungan laut. POP termasuk organoklorin dan senyawa baru seperti PBDE dan PCDD atau F telah terdeteksi secara luas di lingkungan dan biota Antartika sejak tahun 1960-an. POP ini masuk ke benua melalui sirkulasi atmosfer jarak jauh dari garis lintang yang lebih rendah dan secara lokal dari stasiun penelitian. Konsentrasi POP di atmosfer, sedimen air, dan biota Antartika umumnya lebih rendah dibandingkan dengan daerah berpolusi lain. Namun, tetap terdeteksi pada beberapa spesies terutama yang mendominasi rantai makanan PCB dan DDT atau DDE menjadi POP yang paling sering dideteksi. DDT atau DDE dan HCB memiliki kadar yang signifikan dalam lemak mamalia laut, anjing laut wedel dan anjing laut gajah selatan, dan burung laut, penguin dan petrel, menunjukkan bioakumulasi dan biomagnifikasi melalui jaringan trofik. Penguin migran seperti Piochels cenderung memiliki tingkat POP lebih tinggi karena terpampar di luar Antartika. Meskipun terdapat larangan global dan penurunan input POP dari waktu ke waktu, khususnya PCB yang menunjukkan tren sedikit menurun dalam biota laut, misalnya pada ikan Trematonus bernaci. Konsentrasi POP di sedimen dan biota diperkirakan akan bertahan selama beberapa dekade mendatang. Hal ini disebabkan oleh sifat ketahanan kimiawi dan degradasi yang rendah dari senyawa tersebut, serta pelepasan POP yang telah lama tersimpan di es di lingkungan benua akibat proses pemanasan global dan pencairan es. Studi ini menunjukkan adanya dua puncak konsentrasi POP di Laut Ross pada tahun 2001 dan 2005 yang memungkinkan terkait dengan pencairan gletser. Nah, untuk poin yang selanjutnya, judulnya adalah perubahan iklim dan kontaminasi di Antartika. Antartika meskipun terisolasi menghadapi tantangan serius dari kontaminasi limbah dan dampak perubahan iklim. Pengelolaan limbah di Stasiun Penelitian Antartika diatur oleh Protokol Perlindungan Lingkungan yang mewajibkan pengurangan limbah dan pembuangan limbah padat serta cair di wilayah Antartika. Namun, kontaminasi lokal tetap menjadi masalah. Limbah cair dan limbah padat dari stasiun seringkali dibuang bebas atau setelah pemrosesan minimal telah mencemari sedimen air dan biota di sekitarnya. Indikator kontaminasi seperti sterol tinja atau LAB, logam berat, mikrobisida, dan coliform terdeteksi di beberapa lokasi seperti Pulau King George dan Teluk Admiralty. Peningkatan aktivitas manusia dan keterbatasan fasilitas pengelolaan limbah yang efisien memperburuk kontaminasi dengan penemuan polutan baru seperti PBDES dan PFAS. Selain itu, Antartika sangat rentan terhadap perubahan iklim yang bertindak sebagai jalur transportasi polutan jarak jauh dan mempengaruhi nasib kontaminan yang sudah ada. Pemanasan permukaan laut dan
volatilisasi polutan mempengaruhi transportasi POP, dan peningkatan suhu lokal, khususnya kenaikan rata-rata semenanjung Antartika sebesar 6 derajat Celcius selama 50 tahun terakhir, serta pencairan es dan gletser berpotensi melepaskan POP seperti PCB dan pestisida organokrin, dan sebelumnya terperangkap dalam es dan lapisan tanah ke lingkungan laut. Meskipun tren POP secara global menurun, sifat ketahanan kimiawi, polutan, dan pelepasan yang terus-menerus akibat pencairan es memastikan bahwa kontaminasi akan tetap menjadi isu signifikan di Antartika selama beberapa dekade mendatang, menuntut investasi lebih lanjut dalam fasilitas pengelolaan limbah yang lebih baik dan penelitian dampak iklim. Nah, baik, kita lanjut ke bab 10 yang dimana judulnya ini adalah tanggapan regulasi internasional terhadap tantangan global dalam pencemaran laut dan perubahan iklim. Pencemaran laut juga disebut sebagai pencemaran lingkungan laut. Dapat terjadi sebagai akibat dari aktivitas yang berbeda, contohnya adalah kegiatan berbasis darat, kegiatan terkait kapal, pembuangan di laut, dan eksplorasi hidrokarbon atmosfer dan lepas pantai, penambangan dasar laut, dan sebagainya. Seperti yang dibahas pada bab 4, jenis pencemaran laut ini seringkali bersifat lintas batas dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem laut. Demikian pula, perubahan iklim adalah masalah global yang melibatkan kepentingan semua negara. Laporan penilaian klima panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC yang diselesaikan dan diterbitkan pada tahun 2014 semakin menegaskan keberadaan pemanasan global jika dibandingkan dengan laporan IPCC sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa perubahan iklim telah berdampak negatif pada sistem alam dan manusia di semua benua dan di seluruh lautan, dan menegaskan bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK yang substansial dan berkelanjutan akan berkontribusi pada penanggulangan perubahan iklim. 7 masalah internasional membutuhkan tanggapan internasional, baik pencemaran laut maupun perubahan iklim adalah masalah dengan dimensi internasional dan dengan demikian membutuhkan regulasi global oleh masyarakat internasional. Nah, untuk poin yang pertama judul ini adalah pencemaran laut dan perubahan iklim sebagai tantangan regulasi global. Pencemaran laut didefinisikan secara internasional oleh Konvensi Hukum Laut atau LOSCI sebagai pengelolaan energi atau zat oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merusak lingkungan, membahayakan kesehatan, menghambat kegiatan laut, dan mengurangi fasilitas. Regulasi pencemaran laut secara internasional adalah kompleks, melibatkan LOSC, amandemennya, dan perjanjian spesifik seperti Marpol 7378 yang mengatur pencemaran di kapal. Antartika secara khusus dilindungi oleh protokol perlindungan lingkungan yang mewajibkan pengelolaan limbah yang ketat oleh stasiun penelitian, memprioritaskan pengurangan limbah dan pembuangan limbah tertentu di luar benua. Meskipun ada upaya regulasi, Antartika menghadapi tantangan ganda, kontaminasi lokal dari stasiun dan ancaman global dari perubahan iklim. Stasiun-stasiun meskipun beroperasi di wilayah mandat Protokol Madrid masih menjadi sumber kontaminasi lokal melalui pembuangan air limbah yang seringkali diolah secara minimal, meningkatkan jejak kontaminan seperti sterol tinja atau LAB, logam berat, dan polutan organik persisten di sekitar wilayah operasional.
Nah, untuk poin yang kedua, judul ini adalah perubahan iklim sebagai tantangan regulasi. Perubahan iklim yang ditandai oleh peningkatan gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas antropogenik telah menjadi isu global yang mendesak. Dampak negatifnya meluas, termasuk peningkatan suhu, kenaikan permukaan laut yang mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengancam terhadap keanekaragaman hayati laut dan ekosistem. Untuk mengatasi tantangan ini, masyarakat internasional telah berupaya melakukan upaya mitigasi dan adaptasi, salah satunya dengan mengurangi emisi CO2. Meskipun proses regulasi global terbukti rumit, target utama adalah membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan idealnya 1,5 derajat Celcius di tingkat praindustri pada tahun 2100, meskipun ada komitmen melalui kerangka seperti UNFCCC dan Protokol Kyoto. Masih terdapat ketidaksepakatan mendasar mengenai tanggung jawab. Secara khusus, terdapat konflik seputar prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda, di mana negara-negara berkembang menuntut negara-negara maju untuk memikul tanggung jawab utama atas permasalahan lingkungan akibat kontribusi historis mereka. Konflik kepentingan antar negara maju dan berkembang ini menjadi hambatan signifikan dalam mencapai kesepakatan iklim universal yang efektif. Untuk poin selanjutnya, judulnya ini adalah interaksi antara peraturan pencemaran laut dan perubahan iklim. Interaksi antara pencemaran laut dan perubahan iklim merupakan dua masalah yang tidak terisolasi, melainkan saling berkaitan erat dari perspektif hukum internasional. Keduanya adalah isu global yang berdampak negatif signifikan pada ekosistem laut. Oleh karena itu, regulasi global untuk perubahan iklim seringkali bersinggungan dengan regulasi pencemaran laut. Dalam konteks iklim, muncul konsep seperti kebocoran karbon dan kebocoran polusi yang terjadi ketika upaya mitigasi hanya diterapkan pada sektor tertentu, sehingga perusakan lingkungan bergeser ke sektor yang tidak diatur. Fakta bahwa karbon dioksida CO2 berfungsi sebagai pencemar laut sekaligus penyumbang gas rumah kaca menunjukkan bahwa peraturan tentang pencemaran laut dapat secara langsung mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim. Sejumlah emisi atau pembuangan polusi laut memang berkontribusi pada peningkatan GRK. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi pencemaran laut seringkali berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan sebaliknya. Nah, untuk poin yang selanjutnya, judulnya adalah tanggapan peraturan internasional terhadap pencemaran laut. Regulasi internasional tentang pencemaran laut didasarkan pada Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS pada tahun 1982 yang menjadi kerangka hukum global dengan menetapkan kewajiban umum untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari segala sumber. Secara khusus, Organisme Maritim Internasional atau IMO berperan sentral dan menangani pencemaran dari kapal melalui serangkaian konvensi, di mana yang paling utama adalah MARPOL 378 yang mengatur pencegahan polusi oleh minyak, zat cair berbahaya, zat berbahaya dalam kemasan, kotoran sampah hingga polusi udara dari kapal. Konvensi penting lainnya mencangkup SOLAS untuk keselamatan navigasi, Konvensi BWM untuk mencegah penyebaran spesies invasif, dan konvensi yang menangani tanggung jawab dan kompensasi atas kerusakan tumpahan minyak.
serta polusi bunker minyak. Selain itu, terdapat Protokol London pada tahun 1972 yang mengatur tentang pembuangan limbah ke laut. Seluruh kerangka kerja ini menunjukkan pergeseran dari sekedar menanggapi insiden pencemaran menjadi menerapkan pendekatan pencegahan, mengharuskan negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah dalam yurisdiksi nasional mereka untuk melindungi lingkungan laut. Untuk poin yang selanjutnya, judulnya adalah peraturan atau perjanjian regional. Regulasi regional berfungsi sebagai instrumen penting untuk implementasi standar global mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang disesuaikan dengan kondisi spesifik regional. Dua contoh utama, yang pertama itu adalah Konvensi OSPAR pada tahun 1992 dan yang kedua itu adalah Konvensi Helsinki pada tahun 1992. Kedua konvensi regional ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi pencemaran laut secara komprehensif dan melampaui batas-batas yurisdiksi nasional dan memastikan lingkungan laut yang tidak tercemar. Nah, untuk poin yang selanjutnya, judulnya adalah tanggapan peraturan internasional terhadap perubahan iklim. Evolusi dan struktur rezim regulasi internasional terhadap perubahan iklim yang diatur oleh UNFCCC tentang perubahan iklim dan Protokol Kyoto UNFCCC diadopsi pada tahun 1992 berfungsi sebagai konstitusi rezim iklim dengan tujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca. Protokol Kyoto yang berlaku pada tahun 2005 adalah instrumen yang lebih kuat memberlakukan batas dan target penggunungan emisi GRK yang meningkatkan secara hukum bagi negara-negara aneks sesuai dengan prinsip CBDR. Pasca Kyoto, proses negosiasi global berkembang melalui beberapa fase, termasuk fase 1 fokus pada implementasi awal dan penyelesaian rencana aksi Buenos Aires, fase 2 pada tahun 2005 sampai 2010 negosiasi untuk komitmen periode kedua Protokol Kyoto yang melibatkan kelompok kerja seperti AWGKP dan AWGLCA dan menghasilkan amandemen Doha. Untuk fase yang ketiga dari tahun 2011 hingga sekarang dianggap sebagai fase pasca Kyoto yang difokuskan pada pengadopsian rezim iklim global baru untuk periode setelah 2020 melalui platform Durban untuk tindakan yang ditingkatkan ADP dengan mengupayakan komitmen yang meningkatkan bagi seluruh pihak. Nah, untuk poin selanjutnya, judul itu adalah tanggapan peraturan internasional terhadap perubahan iklim. Peraturan mengenai efisiensi operasional kapal diatur melalui SEMP atau Ship Energy Efficiency Management Plan, sebuah mekanisme yang diperkenalkan melalui amandemen 2011 pada lampiran 6 Konvensi Marpol 7378. Tujuannya adalah untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca dari pelayaran dan mengurangi konsumsi bahan bakar. SEEMP mewajibkan setiap kapal memiliki rencana pengelolaan efisiensi operasionalnya sendiri. Untuk mendukung implementasi SEMP, IMO mengembangkan pedoman 2012 untuk pengembangan rencana manajemen efisiensi energi kapal. Pedoman ini menggarisbawahi pendekatan bertahap dalam meningkatkan efisiensi energi kapal meliputi perencanaan, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Meskipun
SEMP menekankan penggunaan indikator seperti EEOI. Saat ini EEOI belum berfungsi sebagai indikator kinerja yang meningkat atau menjadi target, namun tetap digunakan untuk mengukur efektivitas SEMP. Nah, untuk poin selanjutnya judulnya ini adalah peraturan daerah. Uni Eropa telah mengambil inisiatif regulasi yang signifikan di bawah rezim iklim internasional dengan dua instrumen utama, sistem perdagangan emisi UE dan peraturan pemantauan, pelaporan dan verifikasi. Menerapkan sistem change and trade yang membatasi dan menukar tunjangan emisi GRK di seluruh sektor industri dan energi. Meskipun EU ETS telah berhasil mengurangi emisi domestik, UE menghadapi tantangan peraturan MRV pada Juli 2015 yang mewajibkan kapal yang beroperasi di pelabuhan UE untuk memantau, melaporkan, dan memverifikasi emisi mereka. Meskipun mekanisme IMO seperti EDI dan SEMP belum memadai untuk mencapai pengurangan emisi absolut yang diperlukan, peraturan MRV UE bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan diharapkan menjadi langkah pertama menuju mekanisme global yang lebih ambisius. Nah, untuk kesimpulan dari bab 9 dan 10 ini, bab 9 ini menunjukkan realitas pencemaran dan dampak perubahan iklim di wilayah paling terpencil di dunia. Sementara bab 10 menunjukkan bagaimana dunia berusaha menangani melalui hukum dan kerjasama internasional. Pesan utamanya, laut dan iklim tidak mengenal batas negara. Masalah ini hanya bisa diatasi dengan kesadaran kerja sama global dan tindakan kerja nyata untuk keberlanjutan dunia. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat. Terima kasih.